Halo teman-teman, saat ini kami berada di salah satu sekolah di kawasan perbatasan, khususnya di wilayah Tarakan. Saat ini kami ingin mewawancarai salah satu guru BK yang ada di sekolah ini. See you soon. Baik Bu, di sini kami dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Tujuan kami datang ke sini ingin mewawancarai Ibu terkait guru BK di wilayah terpencil. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tentang kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan juga kondisi budaya. Jadi saya bisa mulai dari kondisi sosial, dan Ibu bisa menjawab sesuai apa yang Ibu. Baiklah. Yang pertama, bagaimana hubungan sosial antara guru BK atau konselor sekolah dan masyarakat setempat di kawasan perbatasan? Kalau hubungannya sih sejauh ini baik-baik saja. Kalau misalnya terkhusus di SMK kami, terkhusus di sekolah saya ini, ya kita sering koordinasi atau sering sharing juga. Jadi apabila memang ada permasalahan yang mungkin saja, kebetulan karena saya juga di sini masih baru, jadi memang perlu banyak informasi dari beberapa guru, ya jadinya sharing. Hubungan kita sejauh ini sih baik-baik saja terkait dengan sharing dan lain sebagainya. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa tantangan sosial terbesar yang dihadapi oleh guru BK atau konselor sekolah di kawasan perbatasan ini? Tantangan sosialnya ya, tantangan sosialnya tidak ada sih. Tidak ada sih tantangan sosialnya, aman aja sejauh ini dengan masyarakat di sini. Kalaupun memang ada kan pasti ada yang kayak mungkin komplain dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kalau hubungan dengan orang tua itu paling pemanggilan saja. Baik. Pemanggilan orang tua. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah ada perbedaan dalam hubungan sosial antara guru BK atau konselor sekolah lokal dan yang datang dari luar perbatasan? Apa perbedaan dalam hubungan sosial antara guru BK sekolah lokal dan di luar perbatasan? Tidak begitu signifikan sih. Kalau misalnya hubungan antara saya misalnya dengan guru-guru di sini sama saya dengan guru-guru di sana. Iya. Ya kalau misalnya guru-guru di sana kan kita agak sulit untuk komunikasinya ya, karena memang jauh kan. Kalau misalnya dekat kan enak aja. Kalau di sini kan sekarang ada namanya MGMP. Jadi kalau misalnya ada pertemuan begitu, semua guru BK yang ada di Tarakan sini, ya kita berkumpul lagi untuk sharing kayak gitu. Tapi kalau di luar ya agak susahnya karena memang kita tidak bisa berpapasan secara langsung. Ya kan, kalau komunikasinya tetap jalan, hanya saja memang kalau misalnya kayak kita nih lagi bicara secara langsungnya itu yang agak sulit. Nanti kalau ada pertemuan baru bisa. Oke, baik. Saya lanjut. Bagaimana guru BK atau konselor sekolah memanfaatkan jaringan sosial untuk mendukung pekerjaan mereka? Kalau jaringan sosial, kalau di sini kan kebetulan SMK ya, jadi memang ya kita hubungannya dengan di dunia industri. Jadi ketika nanti ada PKL begitu, ya kita PKL kan mereka di luar. Itu sih. Sejauh ini cuman MOU gitu. Oke, baik, saya lanjut. Bagaimana partisipasi guru BK atau konselor sekolah dalam kegiatan sosial atau komunitas setempat? Baik-baik saja. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, tapi sejauh saya di sini saya belum pernah sih kayak ada kegiatan yang memang melibatkan orang tua ada. Kalau masyarakat setempat saya belum ada. Kalau melibatkan orang tua ada. Oke, baik, saya lanjut. Seberapa besar pengaruh adat dan norma lokal terhadap kehidupan sehari-hari para guru BK atau konselor sekolah? Pengaruh adat, kalau di Tarakan ini kebetulan karena kita maksudnya budaya tuh sudah banyak ya, tidak hanya berpacu pada satu. Kayak contoh misalnya kalau di Sulawesi kan kebanyakan orang-orang Sulawesi, kalau di sini kan kita sudah campur-campur nih. Jadi maksudnya untuk ini sih kembali ke masing-masing budaya mereka gitu. Kalau untuk dibilang besar
besar ya kemungkinan iya, karena kan kalau di sini kan kita misalnya setiap hari Kamis kita harus menggunakan batik khas Tarakan gitu kan, paling gitu-gitu aja sih. Atau misalnya nanti pas ada event gitu kita menggunakan baju adat, tapi ya itu kalau baju adatnya ya baju adat keseluruhan, bukan hanya berpacu kepada satu adat gitu. Tapi tetap sih kalau Tarakan, Tidung, Kalimantan itu tetap ada. Jadi setiap kegiatan sekolah itu ada. Baik. Oke. Selanjutnya kondisi ekonomi. Selanjutnya Bu, kondisi ekonomi. Yang pertama, bagaimana tingkat pendapatan guru BK atau konselor sekolah di kawasan perbatasan dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia? Kalau tingkat pendapatan ya terkait gaji ya berarti ya. Kalau misalnya yang setahu saya ya, kalau daerah Tarakan dengan daerah perbatasan itu memang lebih agak tinggi di perbatasan karena memang ada tunjangan untuk perbatasan juga. Nah sebenarnya kalau untuk masalah gaji di Kalimantan Utara sama saja, hanya saja kalau di perbatasan itu memang dia ada tambahan gitu, tambahan apa ya namanya, gaji perbatasan ada mereka. Tuh. Selanjutnya yang kedua, apakah terdapat kesenjangan ekonomi antara guru BK konselor sekolah lokal dan guru BK konselor sekolah yang berasal dari luar daerah? Sejauh ini sih tidak ada. Jadi karena itu tadi saya bilang kan sama aja kita semua. Hanya saya memang kalau daerah terpencil itu yang enggak ada tunjangannya lebih gitu. Ya dan kita juga memahami itu kan, karena kan memang kalau di daerah terpencil gitu kayak misalnya di Kayan itu kan bukan mudah kita tinggal di sana kan. Pastinya memang ya wajar saja mereka mendapatkan tunjangan itu gitu. Berbeda ketika di Tarakan. Kalau di Tarakan kan kota gitu kan, masih enak kita hidupnya gitu, tak susah listrik dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, apakah sumber pendapatan utama bagi guru BK sekolah di kawasan perbatasan ini? Apa bagaimana? Apa sumber pendapatan utama bagi guru BK sekolah di kawasan perbatasan Ya ini? sumber utama kita ya gaji pokok, gaji dari ini pemerintah. Ya. Berarti apa tadi? Sumber pendapatan utamanya itu dari gaji pokok dari gaji pemerintah ya. pokok. Oke, baik. Yang keempat, bagaimana kondisi infrastruktur ekonomi seperti akses pasar dan fasilitas perbankan mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan guru BK di sekolah? Kalau itu saya tidak bisa menjawab ya, karena itu sebenarnya di luar kendali saya. Bisa dilewati kali itu ya. Oke. Dan Nomor 5. dan selanjutnya, seberapa besar kontribusi guru BK terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan perbatasan? Seberapa besar hubungannya aja saya belum dapatkan ya. Kita sama aja sih sama guru-guru lain ya. Maksudnya ya kita bekerja dapat gaji. Kalau misalnya kontribusinya apa ya? Iya biasa aja kita kerja. Nggak ngerti saya untuk pertanyaan ini, saya nggak paham. Yang terakhir, bagaimana akses guru BK atau konselor sekolah terhadap peluang karir atau bisnis di daerah ini? Kita karena misal kalau kayak di sini kan kita ada bimbingan karir, jadi kita juga maksudnya menyesuaikan juga kan. Misalnya setiap sekolah itu kan mereka membuat satu jurusan yang memang dibutuhkan di daerah itu. Nah, jadi ya kita bimbingan karirnya misalnya di Tarakan ada perusahaannya tuh banyak di bidang keuangan. Jadi di sini ada akuntansi dan nanti ya kita kasih bimbingan karir terkait dengan itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya tentang kondisi budaya. Yang pertama, apakah guru BK atau konselor sekolah di kawasan ini terlibat dalam pelestarian budaya lokal? Jika iya, bagaimana caranya? Ya biasanya kalau misalnya ada event tadi, misalnya ada event-event tentang kebudayaan, ya kita ikut andil. Ya namanya sekolah kan pasti selalu ikut andil tentang pawai itu. Kita usahakan, bukan lagi usahakan, diwajibkan malahan kalau sekolah itu diwajibkan. Selanjutnya, bagaimana guru BK atau konselor sekolah menyesuaikan diri dengan tradisi dan kebiasaan budaya masyarakat setempat?
menyesuaikan ya seperti yang saya bilang tadi ya, kalau di Tarakan ini kan sudah banyak ya, tidak hanya satu budaya saja gitu ya. Baik, selanjutnya, apakah ada perbedaan dalam cara pandang budaya antara guru BK konselor sekolah lokal dan guru BK atau konselor sekolah dari luar daerah? Nggak ada sih, sama aja ya, sesuai itu ya. Kalau di Kalimantan Utara ya apa ya, sama aja, tidak ada perbedaan sih kalau di Kalimantan Utara ya, karena kan yang kita tahu nih yang kayak daerah KTT, Nunukan. Di sana budaya, kalau di Nunukan budayanya masih kayak Dayak begitu juga Iya, ya. masih Dayak. Jadi sih masih dekat-dekat lah kita di sini. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai budaya setempat mempengaruhi etos kerja dan hubungan profesional di kalangan guru BK atau konselor sekolah? Etos kerja, Ya. nilai-nilai budaya yang mempengaruhi etos kerja. Ya pastinya sangat berpengaruh sih, sangat berpengaruh. Maksudnya nilai-nilai budaya itu kan pasti nilai-nilai yang baik ya, yang ada di masyarakat, norma-norma. Dan itu memang yang kita, ya maksudnya kita tetap berjaga-jaga sih, walaupun kita pendatang, kita bukan orang asli, kita juga harus tetap berhati-hati dan bertanggung jawab apabila kita melanggar gitu. Melanggar adat dan budaya setempat. Ya, Ya. melanggar adat dan budaya setempat. Jadi mengikuti. Kalau misalnya ditanya apa saja, ya saya tidak bisa menjelaskan detail ya. Maksudnya ya intinya kan yang namanya budaya pastinya yang baik ya. Budaya, kebiasaan yang ada di masyarakat itu kan yang pastinya yang positif gitu. Dan yang tugas kita ya sebagai masyarakat itu ya menjalankan apa yang menjadi norma yang ada di situ, aturan yang ada. Dan ketika melanggar pun ya kita dapat sanksi. Ya. Selanjutnya, apakah guru BK atau konselor sekolah di kawasan perbatasan memiliki kegiatan atau komunitas budaya yang mereka kembangkan sendiri? Kalau komunitas budaya tidak ada sih. Kalau misalnya di sekolah yang berhubungan dengan kebudayaan itu ya misalnya kayak ada eskul-eskul, beberapa eskul yang berhubungan dengan kebudayaan, kayak misalnya nari ya kan. Kalau di sini kan ada tari-tari daerah, tapi memang dikhususkan untuk tarian Tarakan, tidung gitu lah. Tidung atau Pokoknya budaya. maksudnya budaya di sini gitu. Oke. Jadi tidak mencampur adukan dari luar. Ya walaupun mereka tetap belajar di luar juga, hanya saja mereka dikhususkan memang untuk mempelajari budaya Tarakan yang ada di sini. Baik. Selanjutnya, bagaimana dampak globalisasi terhadap identitas budaya guru BK atau konselor sekolah di daerah perbatasan ini? Dampak globalisasi pastinya besar ya. Tapi bagaimana saya menjelaskannya ya, dampak globalisasi ya tidak hanya kepada guru BK tapi seluruh masyarakat. Oke, sekian pertanyaan dari kami tentang kondisi sosial, ekonomi, dan juga budaya di wilayah perbatasan. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya, Bu. Siap, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.